Halo semua, selamat datang di One Million Journey Back to China. Setelah melewati perjalanan yang seru menuju kota Ansun, akhirnya kami tiba di kota Ansun. Ansun adalah kota setingkat prefektur yang terletak di Provinsi Guizhou, barat daya Tiongkok. Kota ini dikenal secara internasional sebagai kampung halaman air terjun. Memiliki rata-rata suhu tahunan sekitar 14-15 derajat Celcius, menjadikannya kota peristirahatan musim panas yang populer karena udaranya yang tidak terlalu panas di musim panas dan tidak terlalu dingin di musim dingin. Gila, ini kita nginep di hotel yang jam 3 malam, 3 pagi, hujan deras, mati lampu. Bener-bener gelap, baru nyala jam 10. Ya? Iya. Dan tim satunya lagi, Riana, Pala, Sena, sama si Rahmat itu mereka cari laundry. Karena kita sudah tidak ada baju lagi. Kolorku habis. Karena nggak tahu ya, mereka langsung ke kota duluan. Sedangkan kita kan menurut jadwal kita harus explore demi konten ya kan. Betul. Masa kita cuma lewat-lewat doang, mana seru konten begitu. Akhirnya kita split up. Dan hari ini kita akan explore kota tua di sini, katanya legendaris juga. Habis itu kita akan bertemu lagi setelah mereka laundry. Karena ini adalah celana dalam terakhir gua. Ya. Saya sudah menggunakan 4 versi. Agak. Ya. Kiri, kanan, luar, dalam. 4 kali pakai masih bisa lah. Tadi bahasa yang lain lah. Ya, kita let's go. Kok cuma 4 menit ya? Alasannya si Pala. Jadi hotel ini tuh adalah karena memang paling dekat destinasi. Sebenarnya tujuan hotel kita bukan ini. Adalah yang kota terdekatnya adalah Kuchou. Ada kukunya lah. Lupa kuku apa. Iya, yang pasti bukan yang inilah. Bukan yang ini. BTW, kasurnya itu Keras banget. kerasnya macam mandaraku. Ada beda jauh. Keras banget. Aku rasa kayak tidur ala Shaolin, tau gak sih? Itu tuh kayaknya kasurnya itu bukan toppernya, bagian bawahnya. Iya, di Kan pasnya. dua lapis kan. Ini kasur macam apa ini? Macam aku ingat lah film Shaolin tuh tidur di batu, kau punya bantal pakai batu kak. Kelebihannya cuma bersih doang. Ya bersih dan ownernya ramah banget sih. Iya. Dia angkat Sirian aja cucuknya kayaknya. Kau tahu gak semalam kenapa gua jadinya akhirnya ikut makan? Kenapa? Kau kelaparan? Enggak. Gue capek kan tadi habis sholat mau tidur. Tiba-tiba sebelah bisik amat sih. Cewek cowok ngobrol. Oh, lagi nyaman-nyaman kak? Oh iya. Gua keluar ngeliat itu, mereka langsung masuk kamar, kunci, ya kan? Ya udahlah, mau tidur. Ya wes. Mulailah ada suara-suara aneh. Oh. Udah gua makan aja Udah gak bisa tidur. Suara-suara diskusi tentang saham dan industri masa depan kah? Iya. Ya begitulah. Agak ribut memang itu. Pantas. Gue lu di mana ya? Gue ikut makan deh udah. Makan jam Dia 10 nyusul kami malam. malam-malam cari makan, malah ketemu 2 calon sama calon tulo kelihatan nih. Gue di jalan kan bilang belok kanan, kanan lagi, kanan pertama. Nah tuh ada gang kecil, gue pikir yang gitu masuk. Kan biasa di sini kayak apartemen ruko-ruko gitu. Lorong, kan, ada 4 lorong. lantai, 3 lantai. Ada anak kecil, pakai dress, tentunya selutut, intinya segini, Warna bawa baju putih. putih, turun. Gua Rambutnya liat, panjang. rambutnya panjang. Cakep. Gue liatin, bentar, ini hantu apa orang beneran? Gue tungguin, gue diem. Dia turun, dia cuci tangan. Oh, mahal. Oh, orang beneran. Ya udah gue jalan lagi. Aduh. Kan lucu juga gue ketemu hantu Cina ya. Iya kan. Kamera ready. Oh, langsung. Itu kalau lu dari kabur pasti tuh. Aku lari lah buat apa aku nengok dia. Dari lantai 2 tek 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 tek. Kok aneh? Biasanya kan anak kecil pakainya kaos gitu ya. Kenapa dia pakai dress gitu? Itu yang seram. Tapi real, gangguannya gangguan orang.
Ya. Perjalanan menuju ke Tianlong Tunpu sekitar 48 menit dan lumayan dekat dari tempat kita menginap. Tapi ini emang banyak penginapan di sini ya? Ini daerah wisata. Ini oh tuh depan Boramai. Berarti memang ini kota orang cuma ke destinasi ini doang. Apa sih ini? Nggak tahu. Soalnya kemarin orang hotel juga nanya, lu udah kesana belum? Tianpu Pu gitu loh. Tiancu Pungpu itulah. Mana tempat wisatanya? Ini masuk dalam parkiran. Jangan bilang kita sudah naik gunung. Tuh scan dulu lah. Alipay. Lupa namanya apa. Wanfu apa tuh? Wanfu Chu. Gue bayar apa? Sampai 305 tadi. Oh, tol. Ini cepet banget ya. Alipay scannya bagus. Cepet banget loh. Kita pakai QRIS apa sama Kalatala. Jauh loh padahal. Oh. Tapi sampai sininya lambat. Ya sama aja tak bari. Wih, Connect udah ya. otomatis. Udah kebayar. Sudah. Oh, ini tempatnya sebelah kanan. Parkir kiri. Oh iya, ya udah pakai itu kiri lah. Oh, Macam kemarin punya apa namanya itu kemarin tuh? Kuning Old Town tuh. Yunan. Ya, sesuai harusnya kau yang namanya. nyuci. Riana ikut sini. Nah, oh iya memang. Kau nggak bisa bahasa Cina. Kau kira kita butuh Cina kali? Tak perlu. Ini kayaknya tempat wisatanya objek wisata mewah ya. Kenapa? Mobilnya bagus-bagus. Yang parkir. Kayak kemarin juga gitu deh semua orang. Mobil Cina tuh gue sampai bingung dah. Kata siapa yang Enggak, nih ada Volvo, ada Audi, ada Ford ya. Kalau liatin. murah di sini kali. Justru yang butuh Riana tuh ada laundry. Karena laundry itu lebih kompleks. Kita kan cuma masuk, nengok-nengok, hai pulang. Iya sih, bentar Kau juga ya. bayangkan pala pilih laundry dengan ngomong hai memang mampus dia. Jangan lupa ini dibawa. Ah, kau bawa tas. Ada, emang tadi kau belum kah di WC-nya itu kan ada. Kau tadi si jongkok. BTW, toilet hotel kita tuh tadi tuh toilet yang tradisional tipe jongkok. Tak bisa kau keram kah kakimu? Gak usah banyak tanya, bawa aja udah. Alah. Tianlong Tunpu adalah sebuah desa kuno bersejarah yang terletak di kota Anshun, Provinsi Guizhou, Tiongkok. Kota bersejarah ini merupakan tempat tinggal kelompok etnis Han yang bernama Tunpao, yang merupakan keturunan dari tentara dinasti Ming. Jadi namanya Tianlong Tunbu. Kita sekarang ada di sini. Nanti masuk kita akan naik bus, ya. Ini tuh kayak ada bangunan kota-kota tua, tapi yang buat tempat kita wisata itu di bagian sini ya. Kayak ada perkampungan, toko-toko. Terus ada, ini keren banget. Desa di atas tebing. Bukan, ini kastil. Oh ya? Kastil itu. Oke. Berarti kita harus cari info buat tiketnya untuk naik bus dulu di sana. Ya, let's go. Kayak kemarin ke forest itu. Oke. Parkirnya di mana, jalannya naik bus jauh, bukan bus sih, pakai apa? Go-kart listrik ya. Kayaknya gua akan terkesima lagi. Gua akan menaruh ekspektasi tinggi. Oke. Tapi kalau kita lihat dari parkiran gini emang udah bagus sih. Ini bagus sih. Cuma Ya. emang nggak semodern yang kemarin. Ya, nggak seramai kemarin. Tapi juga ini sih. bagus. Yuk. Apa sih? Jalan. Udah ketemu? Udah. HP aku. HP-nya ketinggalan. By the way, ini gue perhatiin ya waktu lu jalan. Beda loh Apanya? sama kota tua di Kunming yang tadi. Yang ini tuh lebih didominasi sama batu-batuan dan atapnya lihat beda. Oh iya. Beda teksturnya itu batu yang Sama kayunya itu Beda. bener-bener dikasih lihat kayu, bukan di merah atau hijauin. Betul. Arsitekturnya berbeda. Ini kesannya kayak lebih tua, Betul. iya nggak? Lebih membumi aku lihat warnanya Nah, sih. tapi lu kesini deh. Apa? Tadi gue udah lihat. Apa? Mereka mengenal budaya kayak batik. Tuh, dia pakai malam juga. Oh, pewarna alami ini. Iya. Makanan dia kali. Malam buat ngebatik tuh. Oh, Malam dipanasin. canggih ya dia pakai ini ya pastinya. Ya enggak apa-apa ya. Di sini juga di Indonesia sekarang pakai ginian semua, udah nggak Tapi pakai. coraknya bagus loh. Dia tipe yang Tuh, mirip Indonesia nggak sih? Iya. Tuh.
Ini indigo namanya, warna indigo. Terus nih ada topi. Hmm? Kau pakai topi macam nih. Terus kau pakai kain-kain macam nih. Kau jadi ini Farid Harja. Nggak ada yang lain coba. Tahu nggak? Nggak kenal. Almarhum. Nah, tuh, boleh dicoba. Ini cewek, woi. Nah, tahu dari mana? Cewek pakai gini rata-rata. Itu buat laki atau perempuan? Nanti, 多少钱啊？ ke Nuren. 那 Cekak tak. Laki kan?10块，50块。 50 kuai. 对，这30，这30。 50 Yuan yuan. buat laki atau perempuan? Buat Buat nanya, 30 Nanren ke Nuren? 男的还是女的是吧？ Oh boleh. 男女都可以戴， Boleh, 男女都可以戴啊。 Jadi Hei, jago panjalin aku, bangga 可 aku. 以啊，男女都可以。 warnanya begini. Iya, dia kayak tenun yang apa kain diikat, habis ikat kasih warna. Kau pakai langsung bisa nge-rap kau. 这是围巾披肩， Lidah pun ke lu. 不客气不客气。 Kau nggak tahu Farid Harja kah? Ada. Aduh, itu penyanyi zaman dulu. Aku biasa tahu lagu, aku tak tahu siapa yang nyanyi. Ya, itu terkenal sekali zaman dulu. Tahun berapa? Lihat warna bajunya, topinya, gue langsung inget itu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, itu aku tahu lagunya. Beli tiketnya di mana? Good question. Mereka sih kekurangan bahasa Latin, Mbak. Kita tapi ada kuliah tuh, ada tuh apa tourist center. Flavor Hall. Kan di sebelahnya ada Oh, tourist iya center. Di sini tuh cherry cukup banyak loh. Banyak. Dari malam juga ketemu banyak cherry. Oh, tiket cek, kita bayar dulu. Beli tiket di mana? Tiket. Where to buy the ticket? How to buy the ticket? When? Inside, go. Mau Tiket. masuk ke dalam gimana caranya? Ke kiri Oke, ya. Siap. Oke. Yes, ya. Aku kangen istriku, di mana kau? Gue nggak ngerti dia apa ngomongnya. Mana? Even basic English pun ada, bayangkan gak sih? Iya. Itu basic banget loh. Sekedar yes no aja nggak bisa. I don't understand. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Google Translate to the rescue. Ya. 没有，机子上可以买。在好的。对，需要买门票 Gimana caranya? 60。就是这里您看一下，这能看得清楚。扫这个嘛。 Oke. 车票， Nggak ngerti. Coba ya. 这是车票，这是门票，门票2个景点。车 Oh, 票 harga dan waktu. Oke, kita coba. 去的话 Tiket kawasan pemandangan Gunung Tiantai. 而且 Kota Kuto termasuk pertunjukan opera lokal dan 景 teh. 区里面， 35 yuan per orang. Oke lah. 对，这个再加这个观光车票。 Oke, 观光车 satu 10 orang 块， 35. 门票是45的通票。 Kan kalau ke Gunung Dua 25. 三。 3个人。 Ah, 三个人的话，2个景点都去呢，还是只去一个景点？ Ya. Sam kuai sam kuai. Ha, sam 人。那就是45。 好。这个 Oke, wait. Oh, tiket bus. Oh, bus. Oke, bus. 我想进去看看，能帮我买票吗？可以， Oke. 可以， Kei. Apa dia bilang? 它是 Oke, 45 per orang. 它是这样的，你3个人哈， 3 3个人的话是3乘45。 好。130 Ya, Alipay 好吗？可以，Alipay。Alipay 可以。Alipay 可以吗哦， ？Alipay apa mana scan-nya? Nah, pay bayar dengan Alipay. 这个要这样，是在这个程序上买，我们是在这个程序上，这个程序看一下哈，微信哈。这个安旅通，哦。在这个安旅通上面，安旅通看到没有？安旅通这个哦。点进去，
嗯，就 oh ngerti Enggak, kau. maksud itu kita 然后 supaya 就这 nggak 个 bisa pakai， 你 ini. 就扫这个。 Aku mulai emosi nih. Sama, aku pun emosi. Itu Alipay, logo Alipay ini. 这个啊，对对对。啊为了那个你这搞不清楚哎，啊那，个没错呢。这个 Oke. 扫码购票，我看一下这个啊。那就来不来？因为那边是我问的这个。哦，那弄住你这个，俊姐 Ini bisa itu udah dapat. 几个人？就3个。 3个人。嗯，那种买不来，那种视频不那个呢？视频什么来了？视频不到的呢？那个你们的姓名，新米， Apa itu sini? 新米是什么？你的名字，年证还有 your 出生年月。 Your Oh name. Ridwan. Ridwan. Aduh bingung kan? 妈，你讲的我自己听不懂。你自己说一下呢，名 Ah, 字。 mantap. Aku suka. Kau telepon Riana lah, pusing pala kau. 要不然这样吧，我给你在线下处理了， Tuh 在 kan. 这边处理吧。 Kan tidak semua yang pakai elektronik itu jadi mudah. Kami menyerah. Kan maksudnya tinggal bayar, masuk, udah beres. 这个3位哈。 Kuota. Why? 3位哈，就45块钱一个是吧？ Aku beli 3 tiket. 刷脸刷身份证都行。 Enggak, 45 yuan. 45块。 45三乘3 3 ha. 等于 Ya, 可以。好。Aku bayar pakai Alipay. Ngomong Beb. 付我这个钱就可以了，来扫这个码。 Ah, Alipay. How? Udah kan dari tadi kek. Bentar, kau jangan mati kalau kayak mau mati di sini. Masuk. Cerita. Mau mati, kesini mau mati dah. Apa lagi? Nih. 稍等一下， Nanti kau bakal ketemu lah kalau di tempat yang itu. 就付这个就行了， Nah, 135。 131 sango 135. 135. 135。 Ivan 哎 135. 135。 35. 35。哎，对头。你 Nah. 等一下，我要拍。好。你拍我照，我还要拍你们的照。 Nah, udah masuk. Ya. 拍你们一个帅的照啊！ Oh, suai. Ya, Moga, kita- moga. Kok mereka foto kalian? Ha, 谢谢. Oke, 到那边去 tiket. 坐观光车就可以了，出 Oke, 门 可以。右转啊。 Ya. Oke, 好，谢 Ya, 谢。 terima kasih. Oh, kita pakai bukti apa? Gak tahu. Oh, buat tiket ya. Aja ya. Saya Noy, aku butuh bahasa Inggris. Gimana aku ngomong? Kami udah bayar, tapi tidak ada struknya. Gimana? Kita kena scam kan? Kayaknya scam sih enggak ya. Kata kau, bisa kan? Tak percuma, Google Translate sini. Malah kau tahu enggak? 你付了拿没有？那个来的还 Ah, 没有靠。请出示门票， Ayo gimana lo? Ah, ngomong. 请出示门票。没有单者，他们买了票，买了票，没有买了票，我要那个付款的那个记录，二维码。啊？付款记录，美女。我个钱给我麻烦。 sinyal hancur. Udah lah, aku selesai loh. Kami berjuang kok sini dah. Baik, lanjut. Ini. 好，拿我这边走。 Ah, Masuk aja. oke, Oh, ya 谢谢。Oke, jangan belakang. Kita ilegal. 30. Pula. Kita naik bus ini. Gue baru ketemu bus kayak gini ya. Dia tuh pendek tapi tinggi. Tapi dalamnya bagus. Cocok pakai perven. Lebih bagus dari HS di dalamnya. Aku mau puji interiornya, tapi aku kesal. Kami ini masuk ilegal sekarang.
Enggak dong. Enggak. Tadi kita udah nunjukin bukti bayar. Betul. Langsung disuruh masuk tapi nggak pakai face scan. Betul. Masalahnya adalah, ingat nggak setiap kali masuk ke sebuah tempat lagi, dia kan ada scan ulang. Keluarnya. Dan nggak sudahlah. Kita akan menikmati perjalanan kita kali ini. Sangat menyenangkan. I love China. Oke, buat teman-teman yang masih punya anak kecil, suruh mereka untuk kuliah dan belajar bahasa Mandarin sekarang. Jangan seperti kami. Iya. Cina adalah masa depan. Ya. Sungguh unik banget ya untuk masuk ke sini. Jadi itu kalau bagi teman-teman nih yang mau ke Cina atau kota wisata, minimal tuh kalian bisa bahasa Mandarin ya. Itu paling minimal banget. Atau ajak teman yang bisa bahasa Mandarin biar enggak seperti kami. Iya, tuh lihat tuh. Busnya pendek cuma segini. Tapi kita bisa berdiri di atasnya. Nenek, apakah ini? Dan bannya double. Agak lucu ya. Lucu itu makanannya, weh. Ini budayanya agak beda ya. Dia gabungan batu. Oh, ini semen loh. Batu lah. Iya, tapi batunya pegang deh. Beton. Oi, Campuran batu sama kayu di sini arsitekturnya. Mengingatkan gue sama film Ip Man, tau gak? Jipman. Iya. Dia jual itu biji bunga matahari. Mungkinkah? 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 Itu oligarki kah? Bapakmu bantu lagi. Desa ini merupakan pemukiman suku Han yang udah berusia lebih dari 600 tahun. Kata Tunpu itu tuh berarti tempat militer untuk menempatkan pasukan. Dan rumah-rumah dan jalan di sini itu dibangun menggunakan batu lokal yang dulunya berfungsi sebagai benteng pertahanan. Bagus sih dia. Iya, ini kayak orang tua cocok banget di sini. Ini pasti happy sih orang tua. Mungkin ini yang kita rasakan kalau kita masuk ke tempat yang berbayar kemarin. Oh iya, Di yang Kunming mau Old hujan. Town ya. Betul. Coffee, drink, snack. Cafe. Bagus ya. Bagus. Dan bersih. Iya, Kayu tua tapi nggak kelihatan kumuh. betul. Tapi bersih. Gang-gang di dalam desa juga dibuat sempit dan berkelok-kelok kayak labirin gitu loh, untuk membuat musuh tuh bingung. Dan di sini rumah dan kayunya sangat terawat, bersih dan rapi, membuat kita kayak ngerasain berjalan di masa lalu ketika zamannya dinasti Ming. Dan tau nggak kenapa duit zaman dulu bolong? Kenapa? Oh, bisa diikat. Iya, jadi dulu pakai tali itu bawa aja, sering kerincingan bawa duit. Dulu uang tuh sebesar ini, cuma karena bersih susah kan bekerja di sini ukurannya. Nah dulu bahannya ada macam-macam, ada dari perak, tembaga, emas. Seng. Enggak lah nih, tanseng lah, mungkin tembaga atau semacamnya. Dulu tuh bahannya apa? Ada tahu fulus gak? Fulus dulu dong. Duit. Fulus itu adalah uang timah. Oh, Dibilangnya fulus. Emas, dinar, dirham, perak. oh. Fulus itu uang timah, Hai. uang yang paling rendah. Fulus. Jadi zaman dulu itu uang itu ada nilai intrinsiknya. Cakep. Artinya uang itu sudah punya nilai dari barang dia sendiri. Jadi kita mau bawa emas, mau kita ke Belanda, mau kita ke Inggris, ke apa segala macam itu bisa berlaku. Maupun bentuknya ada yang bilangnya gulden, Oh, ada yang bilang emas Majapahit, cakep. ada yang bilang emas Soekarno. Nah, As long itu emas, itu bisa dipakai seluruh dunia. Kalau kertas nggak bisa, Cakep. bukan konspirasi. Ini rumah orang terkaya 600 tahun lalu di sini. Richest man on the south. Yuk kita lihat yuk. 我的那是你能不理清是这哈的。 Aku tahu mereka pasti bahagia karena mereka tidak pernah punya koin rupiah. Aku bawa jauh-jauh ini. Gue sebenarnya bawa sih koin Cina. Jangan. Cuma ngapain gue kasih lu? Sirik pak. Enggak, gimana prosedurnya? Ya nggak tahu lu nanya gua. Bukan syirik, itu hanya cara aku untuk. Boleh nggak sih? Ya kalau dalam Islam syirik, kalau lu kan bukan Islam. Oh iya. Nah, maksud itu apa? Nggak tahu, gua lu nanya gua. Oke. Home of fruit. Artinya? Nggak tahu. Apa lu harus masuk ke tengah? Oh, mungkin kali ya. Bodo amat lah. Tapi keren loh. Koin Indonesia langsung paling bersinar. Oh iya dong, besar dan menyala.
Dan di dalam sini pun masih ada rumah sekitar 600 tahun yang lalu yang masih terawat dan masih tersimpan perabotan pada zamannya. Dan di dalamnya juga ada informasi tentang sejarah singkat kota ini dan juga pemilik rumah ini. Jadi ini adalah Sen Wansan, orang terkaya di selatan. Oke. Nah, ini tentang sejarah hidupnya dia. Dia itu kaya dari perdagangan dan kemampuan berbahasa. Oke. Jadi dulu awalnya kalau dilihat dari sini dia dulu petani. Dulu petani, terus hasilnya sutra teh apa segala macam itu bagus, dia bisa ekspor ke luar negeri, berbahasanya dia bagus, dia berdagang, lama-lama gede, tapi dia itu sangat dermawan. Oh, orang baik. Iya, baik sekali ya. Bahkan dia punya distribusi kekayaan. Jadi yang kaya itu bukan cuma si Sen Wansan di sini, tapi semuanya juga ikut jadi kaya. Oh. Nah, Oke. terus di tahun 1300 something, daerah ini tuh diserang. Oke. Diserang 8 bulan kalah. Akhirnya karena ini kan banyak orang kayanya, jadi tentara tuh banyak disokong duit. Oke. Nah, long story shortnya, setelah kalah dikasih pajak yang gede, gandum 3 liter tiap bulan. Terus juga yang kaya itu akhirnya dia datang ke kerajaan bilang, yaudah jangan mencekik orang miskin, ya kan? Dia menyumbangkan buat pembangunan istana di Kyoto. Kyoto. Kyoto nggak tahu di mana ya, tapi Kyoto bukan Jepang dia ya. platinum sama 100 kg emas zaman dulu. Keren kan? Nah, tapi long story shortnya lagi, dia dipenjara karena sebuah kejahatan besar di mana orang biasa itu lebih kaya dibanding raja. Oh. Akhirnya semua hartanya disita, dia dipenjara seumur hidup, diasingkan di daerah selatan. Di umur 68 tahun. Astaga. Jadi orang kaya kalau baik nasibnya sedih juga ya. Harus jadi oligarki. Sedih aku dengarnya weh. Iya, biar Takut tak komen lagi. Biar kalian komen aku cuma sedih. jadi orang kaya yang baik ya Ini dan kayaknya membangun Masih Ya. ya gini-gituan. itu kalau rajanya zolim tetap kalah. Jadi intinya adalah orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan negara. Jadi mereka tuh udah mencapai kesepakatan di perjamuan karena udah dikasih duit kan, rajanya, kaisarnya. Ada penasihatnya yang bikin raja murka. Dia bilang gini, orang biasa yang memberi hadiah kepada pasukan kaisar adalah pemberontakan dan dia harus dieksekusi karena dia ngasih hadiahnya tuh nggak cuma ke kaisar tapi ke prajuritnya kaisar. Nah, permaisurimanya itu menasihati kekayaan suatu negara menyaingi kekayaan suatu bangsa, rakyatnya tentu akan sial. Orang-orang sial akan dihukum oleh surga. Yang mulia mengapa saya harus menghukumnya meskipun permaisurima mohon untuknya ia tidak bisa lepas dari hukuman. Kekayaan Sen Wansan menyaingi kekayaan suatu negara yang merupakan kejahatan. Kaisar kaya dan Sen Wansan lebih kaya daripada kaisar. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman seumur hidup tak terelakkan. Sen Wansan dijebloskan ke penjara dan semua hartanya disita. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hongwu dinasti Ming 1376, Sen Wansan yang berusia 68 tahun diasingkan ke perbatasan barat daya, sekarang Yunnan dan Guizhou. Jadi nggak di sini lagi dia. Nggak di sini lagi karena hartanya semua disita. Jahat sekali dia. Aku bingung. Nih, emas zaman dulu Bener, koinnya itu diikat ya. diikat. Dihitung ada berapa. Terus ini batu. Batu ini sangat berkualitas. Jadi batu itu ada inspektornya siapa, ada pembuatnya siapa namanya. Jadi kalau misalkan batu ini pecah atau rusak, itu dia bertanggung jawab. Oh, oke. Nah, itu ada tulisannya di situ. QC. Jadi secara instan tiba-tiba gue bisa bahasa Cina dari Google Maps. Berarti ini kayunya ini usianya sudah 600 tahun lebih. Gila, 600. Jadi ternyata kita boleh naik ke atas. Cuma dibatasin cuma 10 orang karena bangunan udah tua, 600 tahun. Oh, ini gudang duit dia. Ini adalah gudang kekayaan. Nih, dia bikinnya real banget, berat loh. Ya. Perak ini dan ini adalah emas. Mana sih Tulus? Emasnya dibentuk seperti ini. Ini mungkin berapa gram nih? Sekilo ada nggak? Nggak ada dong. Ini Tulus. Kan, itu Perak. Dirham, perak. Jadi emas itu bisa dipakai buat perhiasan dan kawan-kawan banyak lah yang bisa dipakai lah ya.
kalian tahu value-nya seperti apa. Tapi kalau ini, kalau kalian lihat terakhir, kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan emas karena undervalued. Idealnya kalau di Islam itu dinar dirham itu 10 dirham sama dengan 1 dinar. Artinya 1/10 ya. Nah, perak ini dipakai buat apa? Sekarang lagi naik banget karena sekarang lagi zamannya mobil listrik, perak dibutuhkan. Dan kalau kalian cek alat kedokteran atau bilangnya silver spoon kan, dia tuh punya sifat antibakteri. Kalian ingat nggak? Nestle pernah bikin Pure It yang netes-netes tuh buat air jadi jernih. Iya. Nah, tengahnya kan dia ada silver. Nah, airnya tuh dilewatin ke perak biar bakteri dan virus pada mati ketika dia ngelewatin perak. Jadi, kalau ditanya, buat apa perak? Nah, buat itu. Orang dulu tuh sangat kaya banget. Mereka tuh bisa nyimpan emas dan perak sampai berkarung-karung. Ini bangunan 600 tahun ya. Kayu itu ternyata bisa seawet itu ya. Nah, ini meja kerjanya dia nih ya. Ini dia itu punya 2. Kalau mungkin sekarang orang kerja pakai laptop. Zaman dulu kerjanya nih ada buku, catatan dan kawan-kawannya, dan ngitung dia pakai sempoa. Ini ada strategi mungkin buat tanah atau semacamnya. Kemudian ini uang-uangnya ditaruh di sini, termasuk buat dia bikin sign, buat dia tanda tangan. Ya. Taruh sini tintanya, terus dioles-oles dulu, baru dia set atau dia nulis. Nah, ini ada emas, namanya emas cukin. Jadi emas batangan yang belum diapa-apain, masih benar-benar belum dicetak. Nanti kalau dari cetak bisa jadi macam-macam, bisa jadi perhiasan, bisa jadi kayak gini. Nah, kalau kalian tahu kenapa atlet zaman dulu ya dapat medali emas, mereka suka gigit. Emas itu dia tuh nggak sekeras itu, dia tuh ada empuknya. Jadi kalau digigit dia ada berbekas. Nah, kalau buat perhiasan biasanya susah buat bikin 24 karat, jadi perhiasan yang bener-bener keras. Dia harus dicampur dengan logam lain seperti platinum atau segala macamnya, baru dia bisa jadi keras sehingga bisa dibentuk yang rapi. Kalau dia benar-benar 24 karat, dia agak sedikit lunak. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan ini keras emas ngaku 24 karat, coba aja digigit. Kalau nggak berbekas berarti emasnya palsu. Itu salah satu aja, tapi ada banyak lagi cara untuk mengetes. Bahkan sekarang pakai mesin ditembak tuk gitu doang, udah dia bisa tahu berapa persen emasnya. Di situ ada tempat tidurnya. Boleh. Enggak, dilihatin bentuknya kayak gitu. Maksud gue gini loh. Jadi orang terkaya di tahun 1300, kenikmatan yang kau dapatkan itu kasurnya kayak gitu. Jadi orang biasa-biasa saja di tahun 2025, Udah tidak macam raja. Tidak macam orang terkaya. kasur kau beli kasur 2 juta aja itu udah enak banget. Ya kan? Kau pengen jalan-jalan ketemu orang tua kau itu tinggal naik taksi bisa. Berarti Ya, yang bapak naik mama kita pesawat. ngomong tuh, zaman dulu susah, aku harus jalan kaki 20 kilo, berenang 30 kilo ke Yang sekolah. mana ada berenang 30 kilo. Mana tahu kan. Jadi ini orang terkaya zaman dulu. Berarti apa yang aku nikmati sekarang, Itu sesuatu yang diinginkan orang kaya zaman dulu. dan nanti orang kaya zaman sekarang adalah kayak orang biasa-biasa di zaman tahun 2300 ke depan. Iya, mungkin dia culture shock ngeliat. Kok bisa begini ya? Bah, boy. Jadi ya, kebayang ya. Kita kasih dia mobil yang paling murah. Oke. Mobil Cherry paling murah apa? Cherry Tiggo Cross. Untuk orang tahun segini itu, wah mewah sekali. Langsung kau ditangkap raja, kau disita karena kau melebihi kaisar. Iya sebenarnya juga ya. Jadi gak usah dikasih Cherry Tiggo 9, udah uang itu udah wah. Bayangkan mereka mau jalan aja ke depan kita tadi itu tempat parkiran mobil. Mesinnya kuda, Mantap. minimal ditandu. Semua jalan macam Long Prabang. Karena ada standar ya, maksudnya standar hidup zaman dulu sama zaman sekarang beda. Betul. Mungkin zaman dulu itu ya segini tuh udah paling mewah. Sekarang coba kau naik kuda, mau nggak ke depan? 5 kilo kau naik kuda itu capek banget ya. Impoten langsung kena biji. Dia lumutan tapi nggak ada sampah. Ya. Walaupun ada sampah cuma daun yang jatuh. Ini ada kuil zaman dulu. Tempat sembayang ya.
Nah, kami mohon maaf dulu nih. Untuk informasi tentang tempat ini, udah kami cari informasi di beberapa situs tentang tempat ini, namun belum ada yang kami temukan. Tapi kalau dilihat ya, memang itu ini kuil ibadah gitu loh. Di dalamnya juga ada patung, dupa, dan yang masih baik lainnya. Dan nuansa di sini itu sangat terjaga, bikin tempat itu kayak terawat dan bersih. Ini air. Itu sumber air bersih, jadi orang-orang ngambil air di situ. Mana? Oh iya. Sumber air bersih, dan zaman dulu itu belum ada pipa. Jadi tadi lihat rumah orang terkaya Tak punya toilet. tak punya toilet. Ngangkut Mereka air toilet ke ember. harus ya itu. Mungkin kalau orang kaya dia bisa nyuruh orang ya. Betul. Tolong ambilkan air, gitu kan. Tolong panasin air. Nah, begitulah. Jadi ambil airnya berarti. Oh, ada sumur. Ini kali apa zaman dulu kan? Mereka sudah bikin rumah kayu 3 lantai dari zaman dulu, bawahnya pakai batu. Gue seneng di sini. Toraja banyak loh gini, cuma nggak di apa ya, nggak di buat apa-apa itu. Sama di sini ya, beda sama Cina-Cina lainnya. Sini ramah-ramah orangnya. Iya. Senyum, nyapa. Even mereka nggak bisa bantu secara proper, mereka tuh helpful banget. Iya, iya, ada niat bantunya gitu. Iya, helpful gitu loh. Kita nanya apa, kita nggak ngerti, dia nggak ngerti, tapi kayak dia berusaha untuk Bantuin. membantu. Kayak ini, mungkin Kampung-kampung di Indonesia. bukan. Tadi kan dibilang nih orang terkayanya si Wang siapa? Oh, si Wang San itu. Dia kan katanya orang yang sangat baik hati, Mungkin ini membantu. keturunan berikutnya. Iya. Kayaknya masih ada hubungannya, makanya dia agak berbeda dengan Cina yang lainnya. Bahkan ketika dinasti itu nyerang di tempat kota, dia itu ngelindungin warganya, jangan dikasih pajak lah, ini gue nyumbang kekayaan deh. Walaupun akhirnya malah Penjarakan. dipenjarakan. Jadi sebaik itu. Beda loh, kayak beda ya vibes-nya ya. Iya, Vibes-nya iya. beda. Ini kayak di Indonesia. Vibes orang baik. Jadi, ketika kami sedang memesan kopi, tiba-tiba pemilik tempat kopinya mengajak kami ngobrol dan keluarlah makanan-makanan, mulai dari kuaci buah dan lain-lain. Dan kami diberikan secara gratis. Karena John diajakin ngobrol terus, biar dia bingung dengan bahasanya, akhirnya dia kabur duluan. Sama aku pilih ngomong apa. Buruan sini dipotongin mangga, enak banget. Aku tak mau. Kau kasih aku mangga kenapa? Aku percuma bodo amat tak mau. Enak banget tiba-tiba dikirimin mangga. Nanti kau dicas 50 yuan mampus kau. Enggak. Gratis, udah aman. Yuk sini yuk. Udah, aku lagi cari cemilan. Aku lapar. Ini mangga atau Ini peach ya? tetangga. Gabungan gak sih? Kayak gabungan mangga sama peach loh, enak banget loh. Gua belum pernah makan Iya. mangga yang kayak gini. Enak banget deh. Ini mangga apa ini? Kau lah. Coba kau sini dulu John. Nih, aku udah jauh. Nih udah masuk ke itu dah. Ke destinasi terakhir kita yang apa? Yang patung kuno. Udah sini dulu. Hujan dah. Ini enak banget mangga campur peach. Ini nggak tahu nih apaan, tapi mangganya ada rasa peachnya loh, enak banget loh. Enak ya, Nek? Ya enak. Enggak. Kau enggak apa? Kita makan apa lagi aja. Aku trauma di sana. Ya. Mangga enak banget, gue nggak ngerti ini mangga apaan. Mangganya ada campur asam-asamnya peach gitu. Nah itu dia, lihat tuh. Kau mesti coba tadi John, kita dikasih mangga. Mungkin bukan mangga yang paling manis, Tapi enak banget. Ada kayak lu nyampur mangga sama peach. Ada rasa peach ya, gue gak ngerti itu mangga apaan tapi enak banget. Anda bahagia sekali ya. Kau Ini tahu, masuk bayar. dari tadi aku duduk, aku mencari tempat tuh tenang, tak ganggu orang kan. Ha? Saking muka gue Cina kan. Si Ocipa lewat, semua nanya aku, anjing nyong. Anjing kau. Ini masuk bayar. Enggak. Itu untuk yang tuh udah kita kan udah bayar. Oh. Cuma kita dia tuh tulis, dia tuh tulisan ini. Tunjukkan tiketmu. Oh. 哎，对对对对， Coba ya. 对，叫我那个朋友去，下午没坐公交车几半个小时了吧？啊，差不多，几分钟都到了。那你谢谢啊，不喊。 Ni hao. 这里在这里。 Woman pula. Oke, Ah, 谢谢. udah boleh masuk. Tumben. Enggak ada dicek apapun. Enggak. Semua di sini di Tungfu itu baik-baik semua. Orangnya ramah, aku akui. Senyumnya beda di sini. Mereka tidak curiga-curiga. Ya.
Setelah jalan cukup panjang, kami tuh istirahat dulu ya sambil menunggu kabar dari tim yang lagi mencari laundry. Jadi kita barusan dikabarin sama tim yang laundry. Mereka tidak menemukan laundry. Menemukan yang satuan dan mahal sekali. Satu celana 20 yuan, 40.000. 50.000. Satu celana. Kali berapa? Udah Ya lah, kan? bangkrut gitu. Jadi kesimpulannya kita nanya Rudy Chen barusan. Kemungkinannya kita mau cari hotel yang ada laundrynya bisa dipakai gratis. Karena biasanya kalau di Malaysia, Thailand kita cari Airbnb ada cuciannya ya. Betul. Dobi bertaburan di mana-mana. Iya. Di sini agak sedikit susah dari kendala bahasa dan budayanya emang beda ya. Aku tuh penasaran. Ini kan kotanya wisata jalan banget. Cuman dia nggak ada dobi, nggak ada pendatang kali ya. Oh iya bisa jadi. Tapi hotelnya nggak ramai juga sih. Enggak juga. Begitulah. Enak John. Nggak ada pilihan. Ya mantap babinya. Nggak ada babi we. Sanjiao Temple ke sana ada drill hall, pusat ngebor. Ada indul. Kayak drillnya itu lebih ke arah drill yang untuk latihan deh. Oh, mungkin ya kita coba lihat aja. Tapi ini tempat sebenarnya masih dihuni dengan Suku lokal, warga lokal, artinya bukan kayak apa ya? Desa adat yang udah diabandon, enggak, dia masih tinggal Enggak, di sini. enggak. Masih ditinggali jadi tempat wisata. Kita jagung ini banyak ketemu di NTT juga. Ini jadi salah satu kayak bahan baku untuk bertahan hidup mereka. Bahkan Oh. kadang-kadang jagung yang kering ini lebih berharga daripada uang. Oh, jagung kering buat dimakan. Iya, kan mereka bisa rebus lagi, kemudian mereka bisa bikin jagung creamy, bisa bikin jagung banyak lah. Banyak itu Oh. banyak varian makanannya. Tapi nggak dicuri taruh di depan ya? Ini show atau tempat makan sih? Itu permakan nih kayaknya. Tapi tengah-tengah coba kayaknya. Mungkin ya. Entar aku cek peta loh. Ah ya tuh lagi mau mulai tuh dia. Duduk gitu. Oh ini kursi. Gua kayaknya kalau ke Cina lagi ya, Kita butuh ke guide. tempat-tempat daerah harus butuh orang, gak cuma guide orang yang bisa bahasa Cina deh. Iya. Karena penjelasannya lengkap, Betul. cuma bahasa Cina semua dan orang tuh pasti Pengen di situ belajar. sangat helpful Betul. buat ngebantu. Duduk ke kita gitu. Bayar kan? Nggak tahu ya. Tanya. Jangan suka tanya, poin bukan cepat. Opera diksi adalah sebuah bentuk opera rakyat tradisional Tiongkok kuno yang berasal dari kota Anshun. Dan tradisi ini berakar dari budaya masyarakat Tunpu dan sudah ada sejak era dinasti Ming. Pertunjukan ini itu seringkali menceritakan tentang kisah pertempuran kuno dan tokoh sejarah yang heroik. Sehingga disebut juga sebagai opera militer. Pementasan ini tuh diiringi oleh tambuhan drum ya dan juga gong yang sangat kuat. Dengan gerakan tari yang dinamis yang punya gambar tuh suasana medan perang. Dan karena usianya udah sangat tua dan bentuknya juga tetap terjaga hingga berabad-abad, para ahli itu sering menyebut opera diksi ini sebagai fosil hidup dalam sejarah opera seperti itu. Gua husnuzonnya, kan tadi tuh opening, tapi udah kayak begini. Gua nggak ngerti. Sama. Maksudnya gerakannya nggak ada yang spesial. Musiknya apa lagi coba? Sama yang opening itu aku bingung kok kayak narinya itu kayak nggak niat gitu loh. Di awal punya itu loh. Kalau kalian pernah lihat tari kecak, Itu bagus itu bagus banget. Ini Itu layak. mungkin nilainya yang tari kecak tuh 9 dari 10, ini kayak Aku kasih 2. 2 sama. Ya, mungkin kita emang bukan seleranya kali ya. Atau mungkin ya memang beginilah. Gue udah ini Nunggu. husnuzon. Oh, mungkin ini opening, tapi udah selama ini kok Enggak Gimana ada jalannya. Betul kan? Oh iya benar. Exit.
Kita akan lanjutkan perjalanan lagi menuju ke kuil Tian Tai Shan Wulong. Kok yang turun cuma kita doang, yang lainnya nggak ikut turun? Kayaknya beruntung sekali yang laundry. Tapi dia ini stepnya rendah, jadi buat naik nggak terlalu capek kayaknya ya. Betul. Steppingnya sedikit. Kok mereka tidak jalan nungguin kita kah? Nggak mungkin lah. Ya, ini nih, kok nggak ada? Bentar lagi kita sampai. Kita di sini sekarang. Ya. Kita akan jalan. Sampai sini. Ini melewati tembok Cina loh. Ya. Ini kan jalan ya, berarti kan ada bus dong. Kayaknya bus nggak naik tangga. Ini kan ini jalan nih, kita ke sana nih, bus. Yang ini jalan, nggak bisa masuk bus. Okay, we want to go to here. Where is this? 是这里，这里。对，是这里。啊，但是等一下，我问一下，那你们在游客中心买过票了的，你看是不是你们几个呀？ What is this? Ah, Oh iya iya iya.对呀、 That's us. 稍等，我看一下现在怎好么弄。 Muka kita udah disebarkan sebagai DPO. Iya. Kau nengok 3 bocah bodoh nih, kau kasih masuk udah. Tadi kan kita Capek difoto kamu sama ya. dia. Ada fotonya di dia ternyata. Ya, Terus kita harus ngapain? nggak tahu dia mau konfirmasi dulu apakah benar 3 si Ocipala yang kau bilang gitu, Pak. Kok nggak ngerti? Jadi mereka dapat instruksi. Kau ketemu 3 orang ini, tak usah ngajak ngomong, udah lah, iya kan ya dia bilang. Kau capek dia bilang. 兄弟，喽，这9个人，这9 Bentar. 个人来了，天来大家咋办？ It seems ada gambar mobil di sini. 啊， Gambar kita menyebar. Bodoh. Tingkat kemaluan 不 Kiki. 晓得呀。 Ya, kebakaran hutan. 沟通不着。 Gue pikir ada ini ada jalan. Pembakaran hutan, stasiun pemeriksaan. Ini jauh banget kita jalan berarti. Hutan pos pemeriksaan tahan api. Apa? Oke. Ada bus? Ada mobil, ada bus. 摩托车有吗？没有，我们有摩托车，这是这个是有车吗？ Seberapa jauh ke atas? Mel. Berapa menit? 没有，都在走路。 Oh, saya cacu. Berapa menit? Berapa menit? 喂， Bukan 俊杰 masalah bayar sih, ini 34 yuan. Cuman kita bayar 34 yuan untuk jalan mungkin sekitar 1 jam sih. 哦， Makanya tanya dulu, berapa menit? Kalau 15 menit gue mau naik. 等我马，不是我正好准备收给你家，这马可以用啊。 Kalau 15 menit gue mau naik. Kalau lebih dari 15 menit kita nanjak gitu lewat yang Dragon Cave tadi bla 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 bla. Kau tak mau menguji 5 naga kau kah? Bukan masalah 5 naga. Kita kan ditungguin sama teman-teman kita yang lagi laundry itu. Mereka nganggur, tak ketemu laundry. Nah, ya sudah. Aku pun tak senang sih, mati dah aku. Gue kalau 15 menit nyampe ke castle gue mau. Kalau enggak ya wes. Kita masukin aja dari Google. Nih, seperti di tempat gue. Kuil Tian Tai Shan Wulong ini adalah sebuah kuil Buddha yang terletak di Gunung Tian Tai, salah satu budaya nasional utama dari Guizhou. Dan di benteng ini nih ada puncak bukit dan kuil Buddha yang dibangun pada zaman Xi Ming. Dulunya ya merupakan kediaman dari Jenderal Ming yang terkenal, itu namanya Wu Sangkui. Dan ada beberapa peninggalan dari Wu Sangkui ini dipamerkan termasuk ke pedangnya, jubah dan juga ember airnya. 哦，真的。啊，步行上去1个小时，往返1个小时。我们给他看了，我们坐车了，买个票了吗？我看一下。 satu juga sih. Ya udah. Tidak perlu 1 jam dan 1 jam untuk pergi dan 这个 pulang. 往 Oh, 返1个小时。 Oh, apa? 上去 1 jam naik, 1 jam turun. 啊。 Oke, Oke. thank you. Oh, kami tidak kuat, terima kasih banyak. 还要补票啊？不用补哦了，不用。 1 jam naik, 1 jam turun. Terima kasih. 谢谢。要坐车了。 Iya. Itu kastilnya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi wajar jauh karena lihat kiri kanannya nggak ada apa-apa, benar-benar di tengah gunung. Ini si raja bikin rumahnya ngapain ya? Iya. Oh, slow living. Bikin susah sebenarnya sih. Introvert dia nih. Dan lu bayangin itu ekspedisi pertamanya gitu ya. Wah, kita mau bikin kastil. Naik dulu ke atas. Set. Ah, ini dia tempat yang cocok. Tukang nanya, kau makan apa bang tadi malam gitu. Yang bener aja bang, buset dah kita mau bikin kastil di sini. Kita yang kerja itu bawa batu dari bawah ke atas.
Kau bayangkan nggak? Hutan begitu luas, lahan begitu banyak. Sengaja dia cari di atas gunung ini tebing batu. Halu ini orang. Itu gue bilang, orang zaman dulu kaya, banyak duit, bingung mau buat Nganggur. apa. Kita punya duit banyak, aku tahu mau ngapain, ya kan? Naiklah pesawat first class, beli private jet, jalan-jalan kemana, hotel yang mewah-mewah. Orang zaman dulu mau kemana? Aku mau traveling lah ke Indonesia lewat Laos. Naik kuda. Karena kita udah cukup lama nih, kita mau putusin dulu balik ke parkiran dan muncul teman kita yang sudah sampai di Kuyang. Pak tuh nih dia buku tahu dia buku dia. Kau tengok muka dia yang depan orang, yang supir tuh. Kau tengok muka dia. Bang itu kau tengok. 全部是出去的啊。啊，对对。 Akhirnya kita sudah kembali, ya. Tapi so far ini tempat the best. Kalau kalian pengen lihat perkampungan Cina zaman dulu, ini tempat the best sekali. Tapi sebaiknya siapkan energi dan fisik karena ada kastil yang jaraknya 1 jam, jalannya menanjak. Berhubung kita perjalanan masih jauh, kita harus hemat energi. Kita tidak naik dulu. Cari kawan kau yang bisa bahasa Cina. Ya, itu penting sekali. Jangan cuma muka Cina tapi tak bisa ngomong Cina. Kau buang jauh-jauh kalau nonton di Laguna tuh. Station. Oke, sekarang kita masuk tol. Kanan. Enggak dong, itu buat jembatan timbang. Jangan deket-deket. Kenapa? Takutnya dia mundur nggak lihat kita di belakang. Nah, ambil yang paling kanan. Nah, ini drama dimulai. Belum. Tol yang nggak ada orang itu nggak tahu di mana. Riana udah bilang kalian akan siap-siap dimaki-maki sama sini bilang. Pepetin kiri dikit. Ni hao. Nah, pro player. Keep left toward Anak baru nih. Kuyang. Ambil kanan, ngapain gini? Biar kau gampang. Nanti kau maju. Belum. Nanti kau bilang lagi. Ya. Udah. Cie-cie. Sisi. Tumben. Enggak, dia udah lihat mobil kita sebelumnya. Oh enggak, yang ini gampang, yang keluar susah. Bukan, dia udah ngeliat mobil yang tadi sebelumnya. Oh inilah si mobil. Oh yang pertama dimaki di awal tuh mereka dulu. Perjalanan nih dari Tianlong, Tumpu sampai ke Kuyang itu kurang lebih sekitar 66 kilo atau kurang lebih 1 jaman. Ini juga yang sebelah kiri kita nggak pakai ETC, itu bayar manual semua. Artinya secanggih Cina pun mereka masih ada human touch. Human touch. Sentuhan tangan manusia. Rupanya pas tengok robot AI di depan tuh. Lalu di mana yang si mereka kena itu tuh? Mereka keluarnya beda sama kita. Kok bisa? Bisa dong. Kita sama-sama keluar dari itu si Ansun. Sudah lama kita tadi tahu pagi orang baru datang. Ya, dia bikin apartemen di atas batu loh. Nah itu sama, kaisar yang tahu kaya itu. Gedung setinggi itu di atas batu. Ini nggak ada pilihan, katana ada ramai toh. Gua kagum sih sama engineering Cina sih. Kenapa? Setelah dari Kunming ke sini tuh gila jalannya lewat jembatan kayak begitu. Bangunan di atas tebing ya. Gue tuh kayak ngelihat jembatan tuh bawahnya tuh di mana itu, kita setinggi apa ini? Seandainya boleh pakai drone ya, gila keren banget. Kau pakai drone-nya naik dari bawah jembatan turun, gini. Drone tuh kenapa dilarang di banyak negara ya? Iya. Kok mungkin takut banget dan drone? Radio frekuensinya. Atau dia takut kita kayak merekam sesuatu yang tidak boleh direkam. Contohnya? Mungkin instalasi apa gitu? Ladang ganja? Who knows? Itu ada orang, kita pakai Alipay. Alipay gue tinggal berapa ya? Masih ada sekitar 2.100. Kaya raya. 2.100 itu jatah per harinya Barikuan itu untuk belanja. Rupiah. Kopi. Halo, Hao. Xie. Mana aku tahu.
缴费成功。 Gampang tuh. Oke. Xie. Lancar. Enak. Nanti kita bully mereka ya. Gue tadi tidur bentar, Nakbat. Ya dong, supirnya jago. Udah mulai terbiasa dia. Aku nggak terbiasa, dia masih hidup itu si emergency lane Cipala tuh. Bilang dong. Kita matikan dulu. Aku tak tahu cara settingnya bang. Emergency lane keeping confirm. Mereka kan di hotel. Apakah ada orang? Di balas cacing cong kata dia. Mencing. Oh, kita masuk ke itu dah, ke kota weh. Kota. Kenapa ada batu-batu sebelah kanan? Hiasan buat di rumah bagus sih. 2 kilometers. Multiple red light cameras. Multiple red light kamera. Alright. Kita lulus di tiga Oh. jalur Go pertama. straight at Keren ya the petanya ya. traffic light. Iya, Use seneng the banget right gua 3 ngeliat. lanes. Kita sudah susah untuk kembali ke Google Map. Oke, hijau. Ini merah. Merah. Bisa gitu di kanan kiri dia ya? Depan lagi kali. Boleh. Enggak lah itu. Di mana bohong. sih? Di sini hijau. Berhentinya sini apa kanan? Tunggu orang marah aku loh, kau ikut dia. Oh, aku ikut dia dulu. Oh, di depan berhentinya. Ini kenapa nih naik NMAX nih? Meledak. Jauh yang lurus. Nggak boleh. Ada multiple kamera loh. Dia ada plat nggak pakai helm. Di sini nggak ada plat depan, platnya belakang kalau motor. Ya dimanapun selalu ada rebel. Nggak, emang Mantap, begitu. pemberontak. Emang gitu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, gas. Lupa nggak sama ya? Sama. Ada delay. Continue on Carrot Road for 800 meters. Nah, ini kita nanti depan kiri ya. Alright. Depan kita tuh Cherry jadul tuh. Logonya A-nya masih ke bawah dikit. Oh, anarki. In 600 meters, Avenger. turn left at the traffic light. Please move to Kiri. the left 2 lanes in Udah kiri sekarang. advance. Welcome to the Take the China. left 2 lanes, then turn left at the traffic light in 300 meters. Mobil banyak kali. Tiba-tiba gitu loh. Kok kayak tidak terlalu serapi yang sebelumnya ya, kota ini ya? Karena Cina luas banget, beda kota, beda gaya. Yoi. Ini gedung-gedungnya Take the banyak left tinggi 2 tapi lanes, about to gedungnya turn left tua-tua. at the Betul. traffic light. Guiyang itu merupakan ibu kota dari provinsi Guizhou dan merupakan kota yang terletak di sebelah selatannya Tiongkok. Ini stadion besar sekali seperti Allianz Arena. Allianz. Oh, yang bola. Iya. Ini Gede kayak buat banget, orang main sepak coy. takraw nih. Gede banget coy, ini gede banget, Masya Allah. Hall apa ini kira ya? Ini kayak JIS Jakarta Go straight International Iya, at the Stadium. upcoming Betul, traffic betul, light, betul, betul. then turn left at 700 Kayak kubah meters. gitu. Keren banget. Mari kita belok kiri. Yoi. Langsung kanan. Sampai deh. Gue suka loh tempat nyebrang kayak gini yang pakai lampu merah. Kenapa? Tapi Karena manusia didahulukan sebelum kendaraan. mantap. Emang kita di Indonesia nggak ada? Jadi manusia dulu baru kendaraan. Ada juga kayak di Bundaran HI gitu kan. Pelikan Crossing. Move to the Lumayan. second left lane in advance. Turn Nyaman left gitu at loh. the traffic light in 400 meters. Cincin. Apa ini rame sekali? Mana. Itu lihat tuh orang segitu banyak. Berarti malam baru menyala sih. Ini rame sekali, nggak ngerti ada apaan. Kayak Kerja ada kali. festival gitu. Budak-budak kerja kali. Enggak. Wah, tempat hotel kita berarti bagus nih. Good Turn choice. right in 200 meters. Ini jangka kita cukup. Nggak usah lagi kita bawa mobil tuh. Mana-mana. Bagus Katanya ya. emang nggak ada tempat parkir sih. Rame loh. Bagus. Ini kayak gue lagi di Shanghai. atau Yoi, Beijing. Shanghai. Padahal kotanya kota pinggir ya. Aku harus belok ke kiri. Aku masuk ke pagar ini kah? Aku masuk ke kiri nih. Nggak ikutin mereka. Oh ya? Tuh yang motor tuh nggak masuk sini dong. Turn depan. left, enter Nah yang sana. Guangxi Road. Nah, habis itu langsung kanan. Oh ini mall. Turn right in 250 Mereka laundry, kita ke mall meters. aja. Gimana? Bagus. Bagus. Sangat brilian. Itu gedungnya tengahnya bolong. About to Keren. turn right. Tengahnya bolong. Iya kayak donat. Outdoor dong. Belok kanan, capek deh. Turn right. Ini orang antri. Bukan kan? Kan parkir udah.
Kok rame? In 200 meters, turn right onto the internal road. Wih, pro player. Oke, Mr. Alipay. Kurang maju. Turn right. Dapat kok dia. Percaya lah. Siapa tahu nanti dia bilang nggak ada plat nomor terdeteksi. Iya, jadi gratis. mundur lagi. Belum. Ya, aku mundur dikit. Aduh, verification code here. Apa? Nggak bisa masuk. Nggak bisa. Oke, aku mundur dulu ya. Ya udah bener, berarti parkirnya masih pinggir jalan. How come? Karena kegiatan hari ini sangat melelahkan, sampai dulu ya episode kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Ini hotel harganya 700.000 per malam, ya. Nah, kita cuma sewa satu karena kita mau cari ini. Hey, tidak ada TV, dia ada aja proyektor. Oh, aku kira itu kamera. Keren. Ini 700.000 per malam. Kita menginap di sini satu kamar saja untuk laundry. Ya, jadi anggap kamarnya 400.000, 300.000 laundrynya. Jadi yang malam ini. Oh, keren. Yang menginap di sini cuma John sama Riana. Kita ke hotel yang lebih murah. Tapi gue pinjam ini satu ya. Angkut, ambil, aku mau ambil, silakan. Pengen cuci muka dulu. Kok tiba-tiba jadi placement ya? Nggak tahu. Jadi beneran gue pengen cuci muka. Dan gue itu kalau ada endorsement atau apa kayak misalkan dari KAF gitu, itu produknya emang gue pakai beneran. Jadi kalau gue nggak pakai gue tolak pasti. Dan alhamdulillah cocok, udah bertahun-tahun kita pakai itu. Tapi ini tuh baru ya, gue bisa pakai warna hijau. Ini yang baru katanya dia low pH ya, dan dia tuh kayak gel. Dia nggak kayak yang biasa, yang kayak ada sabunnya gitu. Beda dia mah. Aduh, nyamannya. Ya, model yang pipih gitu. Kita pesen namanya Chinese hamburger. Terus. Enggak, kita tuh punya keyakinan guys bahwa pasti sampai. Nggak ada masalah jalan malam. Bensin pasti ada. Betul, rest area bertaburan. Iya, jadi walaupun